Kelima mata kuliah dalam program PPG Prajabatan berkaitan satu sama lain karena sama-sama berfokus mengenai bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia disebutkan bahwa masih ada belenggu yang dibawa dari pendidikan zaman kolonial ke masa ini. Praktik pembelajaran yang membelenggu seperti pembelajaran yang berpusat pada guru, berfokus pada nilai tertinggi tanpa melihat proses pembelajaran, kemudian pembelajaran yang diseragamkan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya, dan beban tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik. Untuk itu, maka diperlukan yang namanya pendidikan merdeka bagi para peserta didik dengan pembelajaran yang student center sesuai dengan Patrap Triloka Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran merdeka yang dimaksudkan ini selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi di mana pembelajaran diusahakan untuk menyesuaikan kesiapan dan kebutuhan serta karakteristik dari masing-masing peserta didik sehingga setiap peserta didik mendapatkan perlakuan yang sesuai dan mendukung mereka untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi ini pun tidak hanya berfokus pada produk atau nilai akhir saja melainkan juga berfokus pada aspek lain yaitu konten, proses, dan lingkungan belajar di mana keempat aspek ini memiliki kaitan lagi dengan mata kuliah yang selanjutnya. Aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, prinsip pengajaran dan asesmen, dan teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Konten atau isi perlu dimodifikasi oleh guru karena harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang dalam hal ini guru perlu memahami peserta didik untuk dapat memodifikasi konten yang sesuai serta memilih model dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dalam proses mengajar. Pendekatan seperti CRT, DAP, TARL perlu dipertimbangkan untuk digunakan karena mampu mendukung kebebasan belajar peserta didik sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik. Terlebih pada era abad 21 ini, guru juga perlu mempertimbangkan untuk menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi karena tentu karakteristik Gen Z dan post Gen Z yang tidak dapat dipisahkan dari smartphone mereka. Hal ini pun artinya guru perlu merancang dengan matang dalam modul ajar, yang artinya juga berhubungan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, serta teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, masih berhubungan dengan pemahaman peserta didik, guru perlu memahami lingkungan belajar yang seperti apa yang mampu mendukung pembelajaran peserta didik agar dapat belajar dengan nyaman guna tercapainya tujuan pembelajaran.